Hello everyone, introduce myself. My name is Ryan Zanzini. You can call me Ryan or Zanzini with NPM 24411081 class of MNG 2040. In this video, I will explain one of the topic from the business law course and it is mengenal hukum dan hukum bisnis. Dasar regulasi dunia usaha. Adapun pembahasan yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu pengertian dasar hukum, yang kedua ada ruang lingkup hukum bisnis, yang ketiga adalah bentuk badan usaha, dan keempat adalah penyelesaian sengketa bisnis. Kita akan masuk ke materi yang pertama, adalah pengertian dasar hukum bisnis. Definisi dan fungsi hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial untuk mengatur perilaku masyarakat dan melindungi hak-hak individu. Adapun fungsi hukum dalam masyarakat, hukum berfungsi menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, mengatur perilaku sosial, dan memberikan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan karakteristik hukum, itu adalah hukum memiliki karakteristik mengikat, memaksa, tertulis, dan berlaku umum untuk semua warga negara dalam yurisdiksi tertentu. Dengan sumber-sumber hukum. Sumber hukum meliputi perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin yang diakui dalam sistem hukum. Adapun sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum terbagi menjadi 4, yaitu sumber hukum formal. Yang pertama itu adalah sumber hukum formal, sumber hukum yang diakui secara resmi oleh negara, meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan jurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum. Yang kedua adalah sumber hukum material. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti nilai sosial, ekonomi, politik, sejarah, dan budaya dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Tingkatan peraturan hukum dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan sumber hukum bisnis, regulasi khusus yang mengatur kegiatan bisnis meliputi KUHD, UU Perseroan Terbatas, UU Persaingan Usaha, dan Perjanjian Komersial. Dengan sistem hukum di Indonesia, itu adalah sejarah sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia berasal dari hukum kolonial Belanda, hukum adat, dan hukum Islam yang membentuk pluralisme hukum dalam sistem nasional. Dengan sumber hukum nasional, sumber hukum Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar 1945, UU atau Perpu, PP, Perpres, dan Perda yang tersusun secara hierarkis dalam sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan karakteristik hukum Indonesia, sistem hukum di Indonesia bersifat campuran dengan pengaruh civil law, hukum adat, dan syariah yang diterapkan secara berdampingan dalam yurisdiksi nasional. Dengan lembaga peradilan, Indonesia memiliki 4 lingkungan peradilan. Yang pertama itu adalah umum, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah militer, dan keempat adalah tata usaha negara. Dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi di Indonesia. Kita masuk ke materi yang kedua, itu adalah ruang lingkup hukum bisnis. Aspek hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan. Perusahaan dapat berbentuk perseroan terbatas, CV, firman, atau perusahaan perseorangan, masing-masing dengan karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda, dengan perizinan dan legalitas. Aspek hukum meliputi izin usaha, SIUP, TDP, dan dokumen legalitas lain yang diperlukan untuk operasional perusahaan sesuai regulasi. Dengan tanggung jawab hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab hukum terhadap karyawan, konsumen, lingkungan, dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan perjanjian bisnis, kontrak dan perjanjian bisnis harus memenuhi syarat sah. Perjanjian
untuk melindungi kepentingan perusahaan dalam transaksi dengan pihak lain. Adapun kontrak bisnis. Pengertian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara pihak yang menciptakan hubungan hukum dengan hak dan kewajiban yang mengikat dalam transaksi komersial. Dengan unsur kontrak bisnis. Kontrak bisnis memiliki unsur penawaran, penerimaan, pertimbangan, kapasitas hukum, objek yang sah, dan niat untuk menciptakan hubungan hukum. Dengan jenis kontrak bisnis. Jenis kontrak bisnis meliputi kontrak jual beli, sewa menyewa, distribusi, waralaba, dan ketenaga kerjaan, dan kontrak kerjasama operasional dalam dunia bisnis. Dengan syarat sah kontraknya adalah kontrak bisnis sah bila memenuhi kesepakatan kecakapan pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal sesuai pasal 13 1320 KUHP Perdataan. Perlindungan konsumen itu ada 4, yaitu pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Dengan hak-hak konsumen, konsumen memiliki hak atas keamanan, informasi yang benar, pilihan didengar, kompensasi, edukasi, dan lingkungan yang sehat, serta kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, melayani dengan baik, menjamin mutu produk, dan mengganti kerugian akibat produk. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hubungan konsumen dan pelaku usaha, termasuk sanksi hukum atas pelanggaran. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu adalah bentuk badan usaha. Perseroan terbatas. Adapun definisi dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan kekayaan terpisah dari pemiliknya, didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha. Pendirian PT. Proses pendirian meliputi pembuatan akta, notaris, pengesahan Menteri Hukum dan HAM, pendaftaran perusahaan, dan pengumuman dalam berita negara. Adapun karakteristik dari PT, memiliki status badan hukum, tanggung jawab terbatas, pemegang saham, pemisah kekayaan, dan kepengurusan dan direksi serta pengawasan komisaris. Dengan organ perseorangan terbatas terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan dewan komisaris dengan fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu penyelesaian sengketa bisnis. Persekutuan dan firman. Pengertian dari persekutuan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama yang bersama. Dengan karakteristik firma. Firma merupakan persekutuan di mana setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung rentang atas seluruh utang perusahaan. Dengan pendirian persekutuan dan firma, pendirian dilakukan melalui akta notaris yang didaftarkan ke pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Dengan hak dan kewajiban sekutu. Setiap sekutu memiliki hak partisipasi dalam manajemen dan kewajiban berkontribusi modal serta bertanggung jawab atas kerugiannya. Dengan litigasi, yang pertama adalah pengertian dari litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan melibatkan hakim sebagai pihak yang ketiga atau pihak netral yang memutuskan perkara secara hukum. Dengan tahapan proses litigasi, meliputi pengajuan gugatan, jawaban, pembuktian, kesimpulan hingga putusan hakim yang bersifat mengikat para pihak. Dengan keuntungan dan kerugian, litigasi memberikan kepastian hukum, tetapi membutuhkan waktu yang panjang, biaya besar, dan dapat merusak hubungan bisnis antar pihak. Litigasi dalam bisnis. Penerapan litigasi dalam sengketa bisnis meliputi perkara kontrak, hak kekayaan intelektual atau HAKI, persaingan usaha, dan sengketa kepemilikan saham. Adapun mediasi dalam berbisnis. Sebelum itu kita akan membahas tentang pengertian dari mediasi dari bisnis. Mediasi bisnis adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pihak ketiga netral yang memfasilitasi negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan
ke semua pihak, bukan hanya ke satu pihak saja, tapi ke semua pihak. Dengan tahapan proses mediasi, dimulai dari pramediasi, dilanjutkan dengan pertemuan awal, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, negosiasi, hingga penyusunan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Dengan prinsip dasar mediasi, kesukarelaan, netralisasi, kerahasiaan, dan fleksibilitas jadi landasan utama dalam proses mediasi bisnis yang sangat efektif. Dengan peran mediator, mediator bertindak sebagai fasilitator netral yang membantu komunikasi, menjembatani perbedaan, dan mendorong penyelesaian tanpa memaksa keputusan. Adapun arbitrage, sebelum itu kita akan membahas dari pengertian, keuntungan, jenis-jenis, serta prosesnya. Dengan kita akan masuk ke pengertian arbitrage, yaitu arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pihak ketiga yang netral, kita harus bawahi, yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Dengan keuntungan arbitrase, arbitrase menawarkan proses cepat, biaya efisiensi, kerahasiaan, fleksibilitas prosedur, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dengan jenis-jenis arbitrase terbagi menjadi arbitrasi institusional yang dikelola lembaga resmi dan arbitrase ad hoc yang diatur sendiri oleh para pihak. Adapun proses arbitrase itu adalah proses arbitrase meliputi perjanjian arbitrase, pemilihan arbiter, pengajuan klaim, pemeriksaan bukti, hingga pemberian keputusan yang final. Perusahaan perseorangan. Adapun pengertian dari perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha milik perseorangan dengan tanggung jawab tidak terbatas dijalankan oleh satu orang pemilik yang mengelola seluruh aspek bisnis dengan karakteristik utama yaitu adalah modal terbatas, tanggung jawab yang tidak terbatas, pengelolaan sederhana, keputusan terpusat, dan tidak ada pemisah harta pribadi dengan perusahaan. Dengan kelebihan serta kekurangan. Adapun kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah mudah didirikan, fleksibel. Adapun kekurangan dari perusahaan perseorangan adalah modal terbatas, resiko yang sangat tinggi, serta keberlangsungan usaha bergantung pada pemilik tersebut. Dengan aspek hukum, tidak memerlukannya akta pendirian formal, cukup izin usaha dari pemerintah sesuai bidang usaha yang dijalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.